Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, anak-anakku, masih ingatkah kalian apa fungsi dari iklan? Nah, iklan itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu barang ataupun jasa. Iklan juga bisa digunakan untuk apa? Nah, iklan juga bisa digunakan untuk memasarkan produk yang dijual. Nah, kalian tentunya juga masih ingat bahwa iklan harus dibuat semenarik mungkin. Mengapa? Karena agar dapat membuat yang melihatnya menjadi tertarik. Jadi iklan itu harus dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat yang melihatnya menjadi tertarik. Nah, selanjutnya mungkin kalian juga masih ingat media penyampaian iklan. Jadi media penyampaian iklan itu dibagi menjadi dua. Ada media cetak dan juga ada media elektronik. Nah, untuk yang media cetak, itu contohnya ada surat kabar dan juga majalah. Kemudian yang media elektronik. Untuk yang media elektronik, contohnya ada radio, ada juga televisi. Itu adalah media penyampaian iklan. Nah, selanjutnya coba kita baca percakapan di bawah ini dengan cermat antara Dayu, Udin, dan Lani. Nah, Dayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Nah, itu Udin. Kemudian Dayu, betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Nah, kemudian Lani jangan juga, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran dan majalah atau media elektronik. Kemudian Udin menjawab, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru. Nah, kemudian kalau Lani menyampaikan juga, kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang digunakan memiliki warna yang cerah dan kalimatnya juga bagus-bagus. Nah, tadi adalah percakapan antara Dayu, Udin, dan juga Lani tentang tadi iklan ya. Nah, kira-kira apa ya perbedaan antara iklan media cetak dengan iklan media elektronik? Nah, mungkin dari percakapan tadi kalian sudah bisa mengira-ngira kira-kira apa perbedaan antara iklan media cetak dan juga iklan media elektronik. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau iklan media cetak itu gambar bervariasi dan berwarna cerah. Kemudian kalimat iklannya menarik. Tetapi untuk iklan media elektronik, nah kalau elektronik ya, jadi gambar iklan dapat bergerak. Kemudian yang kedua memiliki suara. Itu adalah perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Jadi kalau media elektronik itu biasanya gambarnya dapat bergerak dan memiliki suara. Nah, coba silahkan kalian amati
gambar berikut. Nah, pernahkah kalian mengalami perut melilit? Nah, melilit atau mual seperti gambar di samping? Jika kamu pernah mengalaminya, berarti ada gangguan pada organ pencernaan kalian. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dengan cara yang tidak sehat. Nah, gangguan organ pencernaan itu ada bermacam-macam. Di antaranya ada MAH, kemudian ada usus buntu atau istilahnya appendicitis. Ada juga sembelit atau konstipasi, dan juga ada tifus. Itu adalah gangguan dari organ pencernaan. Tadi kita pelajari satu persatu. MAH. Apa toh MAH itu sebenarnya? Mungkin Anda sudah tahu. Jadi MAH itu adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebabnya apa? Penyebab MAH adalah pola makan yang tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan juga stres. Jadi itu adalah beberapa penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya sakit MAH. Contohnya pola makan teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri maupun stres. Nah, gejalanya biasanya ini, perutnya perih, mual, dan kembung. Kemudian bagaimana kira-kira cara mengatasi MAH? Cara mengatasi MAH dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan juga makan secara teratur. Nah, ini adalah gambar lambung yang sehat, kemudian sebelahnya adalah MAH. Jadi ada luka di lambungnya, ini lukanya. Seperti ini. Kemudian yang kedua, appendicitis. Tadi usus buntu. Apa itu appendicitis? Appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Gejala appendicitis adalah sakit di perut sebelah kanan bawah. Penderita juga mengalami demam dan juga hilang nafsu makan. Untuk pengobatan penyakit ini adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Jadi ini gambarnya. Ini yang normal appendix, kemudian ini inflamed appendix seperti ini. Jadi ini adalah yang terkena peradangan tadi appendicitis. Selanjutnya ada sembelit. Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Nah, gejalanya apa saja? Gejalanya adalah sakit perut, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, feses keras, dan menggumpal. Pengobatan sembelit dilakukan dengan mengubah pola makan, yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Jadi ini gambarnya. Ini adalah yang normal, kemudian ini adalah terlalu banyak air dalam rongga usus. Selanjutnya ada tifus. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gejalanya adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah disai mual, dan juga sakit kepala. Nah, kira-kira pengobatannya apa? Pengobatannya adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang
dikonsumsi. Ini adalah contoh tipes tadi ya, penyakit peradangan pada usus halus. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha untuk memelihara organ pencernaan kita agar organ pencernaan kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, di sini ada beberapa cara memelihara organ pencernaan. Di antaranya adalah mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian yang kedua, membiasakan pola makan yang teratur. Kemudian menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur. Kemudian yang kelima, mencuci bahan makanan sebelum dimasak. Dan yang terakhir, mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Tetap semangat untuk terus belajar dan selalu jaga kesehatan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.